Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Widya Rosada dari kelompok 2 Bohai. Dan saya tidak hanya sendiri di sini. Saya akan ditemani teman-teman saya, yaitu para presentator kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibnu Hakam Komari, Siti Elang Norabi, Tindi Audia Saputri, Siti Nur Sabah, dan Juwita. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi kami pada hari ini adalah tentang klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik berdasarkan penyebabnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, kita akan ke storytelling. Storytelling akan disampaikan oleh Ibnu Hakam Komari. Tahukah kalian Anthony Lopez adalah seorang pegulat profesional yang berasal dari Amerika? Ia terakhir hanya memiliki satu kaki saja, namun dapat melawan banyak musuh dan akhirnya menang. B. Hambatan yang dibawa sejak lahir atau cacat bawaan dan kondisi traumatik. B. Hambatan yang dibawa sejak lahir atau cacat bawaan dan kondisi traumatik. A. Hambatan yang dibawa sejak lahir atau cacat bawaan. 1. Definisi cacat bawaan. Kelainan bawaan atau kelainan kongenital atau cacat lahir adalah gangguan kesehatan yang telah ada sejak lahir. Terlepas dari penyebabnya, kelainan ini dapat berupa disabilitas dalam bentuk fisik, intelektual, atau perkembangan, dan tingkatannya dapat berkisar mulai dari ringan hingga berat. 2. Penyebab cacat bawaan. Beberapa normal manusia ada 23 pasang. Setiap pasang kromosom berasal dari sel telur ibu dan sperma ayah yang bertemu saat proses pembuahan. Ketika terjadi kelainan kromosom atau kelainan genetik, misalnya pada anak yang lahir tanpa 46 kromosom atau justru lahir dengan kelebihan kromosom, maka ia dapat mengalami kelainan bawaan. 2. Lingkungan. Paparan radiasi atau zat kimia tertentu pada ibu hamil seperti pestisida, obat, alkohol, asap rokok, dan merkuri dapat meningkatkan resiko bayi mengalami kelainan bawaan. Hal ini karena efek racun dari zat-zat tersebut bisa mengganggu proses tumbuh kembang janin. Yang ketiga, ada gizi ibu selama hamil. Sisi yang penting untuk ibu hamil meliputi asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin A, yodium, serta omega 3. Selain gizi buruk, ibu yang mengalami obesitas saat hamil juga memiliki resiko cukup tinggi untuk melahirkan bayi dengan kelainan kongenital. Yang keempat, ada kondisi ibu hamil. Saat hamil, ada banyak kondisi atau penyakit pada ibu yang bisa meningkatkan resiko janin di dalam kandungannya mengalami kelainan kongenital. Beberapa kondisi dan penyakit itu antara lain: yang pertama ada infeksi saat hamil, misalnya infeksi air ketuban, sifilis, rubella, atau virus Zika. Yang kedua, Klub kaki seperti tongkat, klub foot, klub hand, tangan seperti tongkat, dan yang ketiga polidaktili, ya, jari lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki. Polidaktili ini termasuk salah satu kelainan bawaan dari lahir. Polidaktili ini adalah potensial, sebaliknya itu cacat lahir kecil daripada ukuran jari yang lainnya. Kelainan bawaan ini biasanya menurun dalam gen, ya, keluarga, dan dipengaruhi juga oleh faktor lingkungannya. Jadi kita lanjut untuk pembahasan keempat, torticollis, gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka. Torticollis adalah gangguan pada otot leher yang menyebabkan kepala menjadi miring. Syndeslim, jari-jari berselaput atau menempel satu dengan yang lainnya. Ini adalah kelainan cacat bawaan pada bayi baru lahir yang membuat kondisi jarinya saling melekat, atau kelainan cacat bawaan
pada bayi baru lahir yang membuat kondisi jarinya meleket. Baik, kita lanjut untuk nomor 6. Kretinisme adalah kondisi pertumbuhan fisik dan mental yang sangat terlambat. Oke, kita lanjut. Kepala mengecil. Microcephalus adalah kondisi kepala bayi yang lebih kecil, kepala membesar karena adanya cairan berlebih. Ini nomor 8 ya. Disebut juga hidrocephalus. Ada pertumbuhan cairan rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak pada bayi dan anak-anak. Dan yang 9, hair lift, gangguan pada bibir dan mulut. Dan yang 10, congenital ambulation. Contoh kasus dan penanganan cacat bawaan dari segi medis. Contoh kasus sindak tili terjadi sebelum bayi dilahirkan ke dunia. Bisa terjadi saat awal minggu kehamilan, seperti minggu ke-6 hingga ke-8 kehamilan. Penyebab pasti dari kondisi ini masih belum diketahui. Namun, beberapa ahli mengatakan bahwa sekitar 10-40% kasus itu karena bawaan dari genetik atau dari keluarga. Lalu, ada pemeriksaan mulai dari lengan, dada, bahu, kaki, kepala, dan wajah bayi untuk mencari tanda-tanda kelainan yang dimilikinya. Pengobatan untuk sindak tili itu ada operasi, terapi okupasi, konsultasi rutin. Konsultasi rutin ini anak dengan sindak tili harus melakukan kunjungan yang tidak lanjut secara teratur pada para dokter. Terapi okupasi dan latihan di rumah dapat membantu pemulihan anak setelah operasi. Dan operasi, sebagian besar bayi dengan sindak tili pada jari tangan akan melakukan operasi untuk memisah jari yang saling berdempetan. Kondisi traumatik 1. Amputasi. Amputasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemotongan anggota badan, terutama kaki dan tangan, untuk menyelamatkan jiwa seseorang dari KBBI 2012. Amputasi sering diperlukan sebagai akibat penyakit vaskuler primer progresif atau sering sebagai gejala sisa diabetes mellitus, gangren trauma atau cedera lemuk, luka bakar dingin, luka bakar listrik, deformitas kongenital atau tumor ganas dari Browner dan Sudras 2002. Terdapat berbagai sebab mengapa dilakukan amputasi. 70% amputasi dilakukan karena penyumbatan arteri yang sebagian besar disebabkan oleh diabetes mellitus. 3% amputasi dilakukan karena adanya trauma, 5% amputasi dilakukan karena adanya tumor, dan 5% lainnya karena cacat kongenital Rayleigh. Ada hambatan pada waktu kelahiran, infeksi, tumor, dan kondisi-kondisi lainnya. Materi yang pertama ada hambatan pada waktu kelahiran. Kerusakan pada waktu kelahiran meliputi earth palsy atau kerusakan pada saraf lengan dan fragilitas osium atau tulang yang rapuh dan mudah patah. Hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak pada saat bayi dilahirkan antara lain, yang pertama ada proses kelahiran yang terlalu lama karena keadaan tulang pinggang ibu yang kecil sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Hal ini kemudian menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi sehingga jaringan saraf pusat mengalami kerusakan. Yang kedua ada pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan saraf otak pada bayi. Dan yang ketiga ada pemakaian anestesi yang melebihi dosis. Ibu yang melahirkan secara sesar ataupun dengan operasi pasti akan diberikan anestesi. Namun apabila dosisnya melebihi ketentuan dapat mempengaruhi sistem persarafan otak pada bayi sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsinya.
Materi yang kedua ada penyakit anak dengan hambatan fisik dan motorik yang disebabkan oleh infeksi. Penyakit pertama ada polio. Polio merupakan suatu infeksi penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Area yang diserang oleh virus ini adalah sel-sel saraf pusat atau otak. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kelumpuhan dan kelayuan pada anggota gerak seperti tangan dan kaki yang bersifat menetap. Dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan anak polio dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tipe spinal. Tipe spinal merupakan kelumpuhan pada otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Tipe yang kedua ada tipe bulbar. Kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi yang ditandai dengan adanya hambatan pernapasan. Yang ketiga ada tipe bulbisponalis, yang merupakan gabungan antara tipe spinal dan tipe bulbar. Dan yang keempat ada tipe encephalitis. Tipe ini biasanya disertai dengan demam, kesadaran yang menurun, tremor, dan terkadang kejang-kejang. Akibat dari penyakit ini adalah otot menjadi kecil, adanya kekakuan pada sendi, tulang belakang yang melengkung ke satu sisi, kelainan pada telapak kaki yang membengkok keluar ataupun ke dalam, dislokasi, dan lutut melenting ke belakang. Penyakit yang kedua ada TBC tulang. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku dan terjadi kelumpuhan. Penyakit yang ketiga ada osteomyelitis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus yang menyebabkan peradangan di dalam dan di sekeliling tulang belakang. Lalu tumor. Tumor adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel di jaringan atau organ tubuh tertentu tumbuh secara berlebihan dan tidak terkendali, sehingga akan merusak bagian tubuh yang sehat di sekitarnya. Tumor itu ada yang bersifat jinak dan ada juga yang bersifat ganas. Biasanya tumor yang bersifat ganas itu disebut dengan kanker. Lalu ada bermacam-macam kondisi lainnya seperti flat fat, telapak kaki rata, kifosis, tulang belakang yang cekung ke depan, lordosis, tulang belakang membungkuk, schilosis, tulang belakang miring, pertedisese, kerusakan pada sendi paha, dan rickets, tulang lunak karena kurang nutrisi. Sedangkan ada teori dari Choiri. Ia berpendapat bahwa anak tunadaksa digolongkan sebagai yang pertama, anak tunadaksa yang kecacatannya tidak berhubungan dengan kerusakan otak. Terus yang kedua, anak tunadaksa yang kecacatannya diakibatkan oleh gangguan dan kerusakan pada fungsi otak. Kesimpulan dari presentasi PowerPoint ini ialah bertambahnya pengetahuan kita terhadap klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Dapat kita ketahui, hambatan yang dibawa saat lahir dan macam-macam kondisi traumatik. Ada juga bermacam hambatan pada waktu kelahiran, seperti adanya infeksi, tumor, dan kondisi lainnya yang dapat menyebabkan fisik dan motoriknya terhambat. Berakhir sudah pembahasan atau presentasi kami pada hari ini. Semoga kalian-kalian semua yang menonton video presentasi kami mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan akan bermanfaat bagi kalian semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.